Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Laili Noviana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Surut Kendale. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu observasi pembelajaran yang berpusat pada murid yang akan dilaksanakan oleh rekan sejawat saya. Kali ini saya nanti akan mengobservasi dari pembelajaran ibu yang berada di sebelah saya. Mohon memperkenalkan diri. Terima kasih diberi kesempatan oleh Bu Pipi. Perkenalkan, nama saya Bu Ani Purwaningsih, mengajar bahasa Indonesia kelas 7. Gimana? Hari ini sehat, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Selalu bahagia ya, Bu? Bahagia. Terpancar dengan senyum saya. Semangat. Tetap semangat, Bu, ya. Semangat. Oke, baiklah, Bu. Bisa saya mulai ya, Bu, ya? Kira-kira nanti ini dalam pembelajaran Bu Ani yang dipersiapkan lebih dulu itu apa saja, Bu? Ya, saya memilih materi yaitu tentang tes deskripsi. Tentu saya sebelum mengajar memulai dengan menyusun modul ajar. Yang kedua, memilih strategi yang saya nanti akan gunakan, dan tidak kalah pentingnya yaitu media, karena anak-anak mungkin tertarik dengan pelajaran nanti. Media ini juga harus menarik, harus disesuaikan dengan teks deskripsi. Oh, jadi gini ya, Bu, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Ani selalu mempersiapkan modul ajarnya terlebih dahulu, kemudian media pembelajaran seperti apa yang cocok untuk materi pada saat itu, kemudian strategi pembelajaran yang sekiranya nanti mudah diterima oleh murid nanti. Terus kira-kira tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan hari ini nanti apa? Tujuan yang saya cantumkan di modul ajar yang pertama itu, setelah membaca atau mencermati, anak-anak bisa memaknai apa itu pengertian tes deskripsi. Yang kedua, bisa mengidentifikasi apa itu ciri-ciri tes deskripsi. Jadi materi hari ini adalah teks deskripsi, yang mana nanti anak-anak tujuannya supaya memahami arti dari teks deskripsi dan ciri-cirinya. Terus kira-kira area pengembangan yang panjenengan capai dalam pembelajaran ini apa? Setelah anak-anak nanti memahami pengertian teks deskripsi, bisa tahu strukturnya, ciri-cirinya bagaimana, anak nanti bisa mengembangkan dari teks deskripsi ini dari bentuk-bentuk teks yang lain. Misalnya, memang teks deskripsi ini kan sebagai dasar dari teks-teks untuk misalnya menulis kelas 7 nanti ada teks inspiratif, itu bisa digunakan, atau sendiri teks deskripsi berdiri sendiri bisa juga, atau nanti ada materi puisi itu juga digunakan untuk pengembangan materi dari teks deskripsi. Oh, berarti pengembangan dari teks deskripsi itu kedepannya masih luas? Masih luas, karena ini makanya di kelas 7 ini sebagai dasar, dan pertama
bab 1. Oh, gitu. Jadi untuk mengetahui istilahnya, Ya, memahami artinya, kemudian ciri-cirinya. Nah, kedepannya nanti masih bisa mau dikembangkan ke dikembangkan. dalam teks-teks lain. Oh, gini. Ya, terus kira-kira dalam pembelajaran ini strategi apa saja yang sudah panjenengan siapkan? Strateginya nanti saya insya Allah menggunakan discover learning, jadi anak-anak menemukan sendiri, walaupun sendiri di sini tetap menggunakan kerja sama atau dalam bentuk diskusi. Jadi panjenengan nanti tugasnya memang betul-betul hanya menuntun ya Bu, Menuntun, sesuai melayani ya. filosofi kasih ya Iya, Bu. insya Allah. Ya, anak-anak bisa mandiri menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, tugas-tugasnya mereka sendiri. Nah, kemudian mungkin ada strategi yang lain Bu. Strateginya yaitu setelah anak-anak nanti ini berkelompok, jadi setelah saya beri teks diskusi, saya tayangkan, anak-anak nanti disuruh memilih. Kan anak-anak ada yang sukanya membaca, jadi membaca teks, nanti saya kelompokkan yang berarti membaca teks. Ada yang nanti yang suka mendengarkan, karena kalau membaca itu kurang konsentrasi, kurang senang, saya insya Allah nanti saya berikan rekaman video. Oh gitu. Jadi di sini selain menggunakan strategi yang pertama tadi, dengan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Insya Allah. Seperti itu tadi, termasuk dengan diferensiasi konten, dengan mengetahui minat belajar anak, inginnya menggunakan media visual. Iya, video, jadi atau saya memilih medianya nanti ada media yang berbentuk teks atau yang bisa dilihat, kemudian ada yang berbentuk rekaman yang bisa dinikmati dengan rekaman. Insya Allah itu saja, nanti sambil berjalan dengan supervisi mana yang kurang bisa ditambahi. Terima kasih untuk waktunya. Semoga pembelajaran hari ini nanti berjalan dengan lancar. Semoga anak-anak juga senang Anak-anak pelajaran, ya. Memahami semua yang disampaikan Bu Ani, dan yang pasti nanti bisa memanfaatkan ilmunya Ibu deh. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya juga belajar ini kurikulum Merdeka yang baru ini. Ya, sama-sama belajar Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Monggo kita menuju ke kelas. Demikian observasi yang telah kami lakukan sebelum Bu Ani melakukan pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Siap. Pagi ya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas
Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Karena kemarin sudah saya infokan bahwa pembelajaran tidak dilakukan di kelas tapi di perpustakaan. Untuk pembelajaran tetap untuk internet untuk supaya kamu nanti sebelum istirahat biasanya kan pikirannya istirahat kapan ya. Coba tebak gambar. Siapa yang itu Pak? Potongan harga. Bagaimana? Ada yang lain? Kok bisa potongan harga? Dari kata apa? Potongan harga. Tempat-tempat wisata mana yang pernah kalian pernah? Masa selama liburan yang masuk di dalam rumah saja, tidak kemana-mana. Ayo kemana? Gunung Lingga. Ke pantai kan banyak tuh di Trenggalek. Apa? Yang pernah dikunjungi? Perigi, Konan, Telang. Apakah hanya pantai? Apa lagi? Wisata edukasi kan ada pembuatan tempe, keripik, dan lainnya. Mengapa kalian kok memilih wisata? Yang tadi Perigi siapa? Kenapa? Indah, bagus ya. Bisa melihat nelayan yang mencari ikan. Apa yang kalian bisa ceritakan juga? Di sana kira-kira ada apa? Kalau di Pantai Perigi itu ada apa saja? Ya tentunya ada apa? Perahu, ada nelayan, ada penjual makanan, tentunya kita menginjak pasir, bisa bermain air. Terus kira-kira rasanya bagaimana kesan-kesannya? Senang, bisa bahagia, bisa menghibur diri, untuk everything ya. Nanti berikutnya hari ini kita belajar tentang teks. Mengapa saya tadi kok harus ke Pantai ke Konan dan sebagainya? Itu adalah salah satu teks deskripsi. Sebelum kita bisa mengetahui teks deskripsi, coba perhatikan contoh ini. Sebelum kita teks diskusi itu, teks deskripsi itu bisa berbagai macam bentuknya. Salah satunya nanti seperti bacaan seperti ini. Nah, kita nanti kelompok, kalian bisa menemukan bagaimana ciri-ciri teks deskripsi. Sebelum berkelompok, siapa yang suka atau gemar membaca? Maksudnya membaca dalam bentuk bacaan. Oh ya, kelompok sini, kelompok sini, kelompok sini. Yang di sana kelompok apa? Audio. Jadi harus mendengarkan. Kalau mendengar nanti diskusi tentang teks ini. Bagaimana teks ini bisa dikembangkan atau dibentuk dalam teks lain. Bisa berbentuk apa? Puisi, bisa berbentuk narasi atau cerita, bisa juga sebagai pantun ya. Ada bisa juga nanti teks deskripsi ini adalah sebagai dasar membuat teks-teks lain, terutama misalnya kalau kelas 9 nanti menulis cerpen. Nah, itu juga menggunakan teks deskripsi. Makanya tes deskripsi ini diajarkan di kelas 7 sebagai dasar penyusunan teks-teks. Oke, kita akan
belajar mengenai teks deskripsi. Silakan berbentuk kelompoknya sesuai dengan minat kalian. Ada yang membaca? Ini ya membaca. Yang silakan langsung pindah ke bagian itu, disiapkan untuk audionya. Mendengarkan rekaman ada vlog dari teman kakak kelasmu yang dulu menang kejuaraan di vlog Kominfo ya. Silakan dibuka yang itu langsung bisa. Terbalik mungkin ya, jadi yang pertama halaman pertama ini destinasi wisata tebing Linggai. Kemudian diubah menjadi berbagai bentuk teks deskripsi. Silakan ditulis. Belum saya bagikan tempatnya. Kanan biru, oke. Di sini biru, oke. Ini apa? Hijau, hijau, oke. Silakan dituliskan, nanti dipresentasikan. Yang di sana kesulitan, namanya kelompok yang harus diskusi musyawarah. Yang sudah selesai silakan ditempelkan ke papan pajang sini. Ayo cepet-cepetan. Silakan. Sudah, silakan maju buka ini. Kelompok
pun tidak sama nanti ya ketika menulis deskripsi berikutnya tidak harus gunung tinggal. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi teks deskripsi itu teks yang nanti bisa menggambarkan secara rinci, secara detail apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Misalnya kalau kamu hari ini saja di ruang ini, apa yang bisa kamu deskripsikan? Ruang ini kira-kira berbentuk persegi ya. Terus kira-kira ukurannya berapa? 12 kali 10 meter. Terus ada apa di sini semuanya? Ada rak buku, ada komputer. Karena di sini pakai AC, rasanya bagaimana? Sejuk, nyaman, enak untuk belajar. Contoh teks deskripsi tidak harus berbentuk apa tadi? Ijazah. Jadi apa itu teks deskripsi? Mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Berikutnya, 1. Apa itu teks deskripsi? Silakan. Saya menyimpulkan dulu. Teks deskripsi yaitu sudah dipahami teks. Ayo, teks yang silakan. Berikut jangan cerita dulu ya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Untuk hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Bu, kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik observasi pembelajaran panjenengan ya. Hari ini kita nanti merefleksi hasil dari pembelajaran panjenengan kemarin. Kira-kira ada yang kurang puas atau ada kekurangan, ada yang membuat panjenengan tidak nyaman atau nggak membuat cukup? Kalau menurut saya memang masih belum puas, tetap ingin belajar terus. Sebetulnya ketika sebelum mengajar itu saya sudah menyiapkan persiapan pembelajaran yang ada bahan ajar, terus kemudian menyusun PPT dan memilih media. Yang ketika pemilihan media ini ternyata ada satu media yang belum saya laksanakan kaitannya dengan kebutuhan siswa. Mungkin yang kan sudah memilih media audio, memilih visual, yang satu kinestik itu belum saya belum karena mungkin harus perlu perencanaan lagi itu untuk proses pemilihan media dalam proses pembelajaran kemarin. Yang kedua, ketika pembelajaran itu kan ada yang pengembangan sosial harusnya dan emosi. Nah, anak-anak sebagian anak ini ada yang masih malu untuk menyampaikan tanggapannya ketika teman-teman kelompok lain presentasi itu masih ada yang mendominasi, yang percaya dirinya kuat, tapi yang lemah ini masih belum mampu menyampaikan, mungkin karena malu atau belum percaya diri. Terus yang ketiga, ketika kelompok itu anak-anak kan harusnya mau bekerja sama semua, tapi kadang-kadang ada yang anak-anak yang masih menyendiri, belum mengungkapkan ide-idenya di kelompoknya itu. Jadi sosialnya masih berkurang, jadi harus maksimal. Ya belum maksimal. Jadi saya harus memperbaiki bagaimana anak-anak maksimal dalam bersosial dan mengenai emosi.
Itu yang berikutnya setelah presentasi tadi sudah bagus, cuma ini penutup ketika pembelajaran ini saya sudah menyimpulkan sebetulnya, tapi ketika harusnya kan ada refleksi dan saya lupa, padahal sebetulnya ya biasa saya lakukan, tapi karena mungkin grogi ketika di video pembelajaran, jadi ketika itu tidak saya menyampaikan refleksi pada anak-anak, apakah ini pembelajaran ini bermanfaat untuk mereka atau perasaannya ikut senang atau tidak gitu. Tapi refleksinya itu fokusnya ke akademiknya. Iya, ya. Kalian sudah bisa gitu saja, jadi belum sampai ke refleksi dia. Dari pemaparan panjenengan itu bisa saya simpulkan Ibu Ani, jadi panjenengan itu yang merasa perlu dikembangkan itu adalah pembelajaran ketika itu untuk mengetahui karakteristik anak dalam pembelajarannya. Itu kan ada yang video terus itu yang kinestetiknya belum terpenuhi. Terus yang kedua yaitu anak itu dalam kolaborasi dalam kelompok itu masih didominasi dengan anak-anak itu saja ya. Terus lagi ada banyak anak yang belum berani untuk mengungkapkan ide-idenya. Dan terus yang terakhir itu adalah refleksi yang panjenengan sampaikan. Di akhir pembelajaran itu hanya fokus ke refleksi akademiknya saja. Jadi untuk refleksi kompetensi sosial emosionalnya belum tercapai, belum maksimal. Akhirnya panjenengan dia menyadari yang mengembangkan itu apa kata dia. Terus kira-kira Bani ketika panjenengan itu menyadari dan membuat panjenengan tentu tidak nyaman karena kan ada yang memang kalau mengajar kurang puas itu rasanya kan masih agenda saya harus bagaimana nantinya untuk kelas-kelas berikutnya, karena memang ini materi baru gitu. Kita juga sama-sama belajar Bani itu. Kira-kira nanti Bani kalau menurut panjenengan, karena kan yang tahu yang dikembangkan itu yang lebih tahu panjenengan. Kira-kira untuk menyikapi yang perlu dikembangkan gitu, tidak lanjutnya panjenengan ke depannya itu bagaimana? Sebelum pembelajaran memang harus ada tes diagnostik ya. Tapi saya juga harus berkolaborasi dengan guru BK. Mungkin guru BK masukan kepada saya anak-anak yang punya kesulitan belajar, ada yang kesulitan sosial, emosinya, itu nanti saya bisa berkolaborasi dengan guru BK yang ada di sekolah ini. Itu untuk mengetahui pengembangan karakteristik juga kesiapan belajar anak-anak Kalau kaitannya dengan media, insya Allah nanti saya akan berusaha menyiapkan secara maksimal memikirkan yang 3 komputer. Terus kira-kira kan tadi ada banyak tantangan maksudnya banyak yang perlu dikembangkan Terus selain itu tidak lanjut yang lainnya. Jadi tadi bisa saya simpulkan Bu Ani dari tidak lanjut panjenengan itu adalah ketika untuk mengatasi ketidaknyamanan jenengan tentang kurangnya menyediakan fasilitas pembelajaran yang kinestetik tadi untuk memenuhi karakteristik siswa. Itu tadi panjenengan perlu adanya kolaborasi dengan guru BK, intinya seperti itu. Itu juga dengan anak yang mendominasi dan belum berani mengungkapkan ide. Panjenengan harus komunikasi dengan guru BK, jadi harus terus melibatkan guru BK kan soalnya kan gurunya sosial emosional kan terus melakukan pendekatan kan Terus yang terakhir adalah panjenengan perlu meningkatkan potensi diri dalam mendalami pembelajaran kompetensi sosial emosional. Terus yang tidak lanjut yang luar biasa Bani. Mudah-mudahan nanti kedepannya panjenengan
betul-betul melakukan, bisa betul-betul merealisasikan sehingga ketika panjenengan nanti melakukan pembelajaran bisa maksimal dan tinggi. Terus yang terakhir itu, nah karena kan tadi panjenengan sudah mengungkapkan rasa ketidaknyamanan ketika panjenengan melakukan pembelajaran ternyata ada yang merasa ada yang kurang nah akhirnya kan panjenengan bisa menyelesaikan sendiri, oh ternyata kalau kurangnya seperti ini saya harus begini, ya kan bisa mengevaluasi diri kan. Nah kira-kira Bani ini nanti bisa panjenengan lakukan itu kapan nih? Kira-kira kapan mulai dilakukan rencana-rencana tidak lanjut panjenengan ini? Insya Allah nanti kalau sudah pembelajaran berikutnya insya Allah sudah siap lebih baik lagi. Dapatnya bisa terrealisasi sehingga nanti bisa sama-sama lagi. Terus sekarang setelah panjenengan merasa tidak nyaman, terus akhirnya panjenengan bisa mengungkapkan rasa ketidaknyamannya karena ganjalan-ganjalan tadi, terus akhirnya panjenengan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, maksudnya punya pandangan untuk tindak lanjutnya. Terus sekarang perasaan panjenengan gimana? Lebih lega setelah tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk melayani anak-anak semaksimal mungkin. Perlu belajar dan belajar lagi. Memang apa namanya kalau misalkan kita punya ganjalan terus akhirnya kita bisa membicarakan, terus akhirnya kita bisa mempunyai ide dengan sendirinya, dengan apa namanya dengan ide kita sendiri itu lebih enteng atau gitu. Bisa sharing seperti ini kan, tahu kelemahan kita atau kekurangan kita bisa belajar. Terima kasih Bu Ani. Saya rasa akhirnya sudah merasa lega. Saya juga merasa lega Bu Ani karena saya juga punya catatan, tapi alhamdulillah panjenengan bisa menyelesaikan sendiri dan akan melakukan tindak lanjutnya ke depannya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Terima kasih untuk waktunya. Kalau lain waktu nanti kita bisa mulai gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.